Nah, kita bahas dulu tentang definisi disiplin ya. Jadi kalau di positif disiplin, disiplin itu bukan tentang anak itu selalu nurut sama aturan yang kita bikin gitu ya. Tapi disiplin itu melibatkan yang namanya significant seven. Jadi ada 7 keterampilan dasar yang diperlukan oleh seorang anak gitu ya, agar dia bisa memiliki inner disiplin atau disiplin dalam diri gitu. 7 itu apa aja? Yang pertama adalah perasaan aku mampu gitu. Jadi perasaan aku mampu. Jadi ini tuh kayak rasa percaya dirinya dulu gitu loh, bahwa aku tuh mampu berbuat baik, aku tuh mampu menaati aturan, aku tuh mampu bernegosiasi dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah perasaan aku berkontribusi kayak gitu. Jadi eh, aku hadir di lingkunganku ini gitu ya, hadir di keluargaku, hadir di dunia, ini tuh aku punya peran gitu, aku punya kontribusi. Lalu yang ketiga adalah perasaan bahwa aku ini punya kendali terhadap uh, pilihanku kayak gitu. Jadi aku punya power yang positif atau kekuatan yang positif untuk bisa mengendalikan pilihanku kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah yang keempat ya, sorry. Keempat adalah keterampilan intrapersonal. Jadi memahami diri sendiri. Oh, aku maunya ini, aku butuhnya ini, itu di apa namanya, dilatih gitu ya, memahami diri sendiri. Yang aku rasakan ini seperti itu. Lalu yang kelima adalah kemampuan uh, interpersonal. Interpersonal itu kemampuan komunikasi dengan orang lain. Jadi kalau tadi dia udah melihat ke dalam nih, yang aku rasakan gini, yang aku butuhkan gini, yang aku inginkan ini. Nah, itu cara menyampaikannya ke orang lain seperti apa. Nah, itu juga keterampilan yang perlu dipelajari. Lalu selanjutnya yang keenam adalah keterampilan sistemik ya. Jadi memahami sebuah aturan ini meskipun kelihatannya simpel gitu ya, tapi jangan salah, anak 7 tahun ke bawah tuh masih belum punya kemampuan sistemik ini dengan baik gitu. Jadi masih perlu kita asah, kita kembangkan. Lalu yang terakhir adalah kemampuan judgmental. Jadi menimbang gitu ya, menimbang sesuatu sampai akhirnya dia bisa memutuskan aku akan memilih untuk berperilaku seperti apa. Jadi ada 7 keterampilan itu yang perlu diasah sehingga anak ini bisa memiliki inner disiplin atau bisa bertindak secara disiplin gitu. Nah, sedangkan itu jadi definisinya ya, si disiplin itu seperti itu. Ternyata gitu ya. Tidak sesimpel anak nurutin apa yang kita bilang kayak gitu. Nah, kalau punishment atau hukuman itu sebenarnya apa sih? Nah, hukuman itu sebenarnya adalah wujud negatif reinforcement atau kita apa ya, menumbuhkan perasaan-perasaan kayak malu kayak gitu ya, perasaan malu, perasaan eh jerak kayak gitu, dengan cara kita entah mengambil hak anak gitu ya saat dia salah melakukan sesuatu, atau kita membuat dia merasa takut, nggak mau mengulangi itu lagi dan lain-lain. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah dia negative reinforcement. Jadi yang ditumbuhkan adalah perasaan itunya tadi, kurang nyamannya tadi gitu ya, sebagai akibat atas perilaku dia kayak gitu. Itu Hmm. definisinya dua itu gitu. Jadi, apakah hukuman itu selalu berkaitan dengan disiplin, Mbak Damar? Atau itu sesuatu yang Nah, sebetulnya berbeda jauh gitu? Ya disiplin sendiri, menarik ya hukuman nih. sendiri gitu. Menarik, menarik. Nah, kalau kita bahas definisi dari disiplin dari sudut pandang positif disiplin tadi ya, salah satu syarat dari significant seven tadi adalah perasaan bahwa aku ini punya power yang positif gitu ya, perasaan jadi positive image tentang dirinya sendiri. Sedangkan hukuman itu lebih condong ke negative reinforcement. Jadi anak ini dibuat percaya bahwa oh, uh, aku itu anak yang tidak baik saat berperilaku seperti itu gitu. Jadi justru kebalik nih, kalau yang disiplin tadi agar bisa muncul gitu ya disiplinnya, kita perlu mengembangkan
image positif pada diri anak bahwa aku ini anak yang mampu bernegosiasi, aku ini anak yang mampu untuk memahami aturan gitu ya. Sedangkan kalau anak dihukum itu yang keluar bukan perasaan positif tersebut, tapi lebih ke perasaan-perasaan yang kurang nyaman. Misalnya, oh aku tidak bisa mematuhi aturan, makanya aku dihukum. Oh aku tidak mampu memahami aturan, atau misalnya, oh aku mempermalukan orang tuaku dan lain-lain. Kalau gitu Mbak, itu sesuatu yang berbeda ya, beda jalur gitu. Artinya sudah jelas yang satu positif, yang satu negatif. Berarti ketika kita akan mencoba untuk menerapkan hukuman untuk menjadikan anak disiplin, itu sudah pasti tidak mungkin gitu ya Mbak ya? Tidak mungkin Ya, atau kalau tidak boleh atau tidak dari baik. Mm-mm. Nah, kalau di positif disiplin memang kita menyarankan untuk tidak ada hukuman gitu ya, karena kita memahami kan tadi ada 7 keterampilan dasar yang harus dibangun, tapi hukuman ini justru tidak membangun significant seven tadi gitu. Justru malah menjauhkan. Yang tadinya tujuan awal kita adalah membangun image yang positif tentang dirinya, justru pas dikasih hukuman anak punya image yang negatif tentang dirinya. Alhasil biasanya hukuman itu justru menjauhkan dari tujuan kita mendisiplinkan anak gitu. Kalau di positif disiplin tuh ada namanya 4 hours of punishment ya. Jadi ada efek dari hukuman. Biasanya saat dihukum itu anak-anak bukannya ada efek jerak gitu ya, tapi justru ada keinginan untuk membalas dendam karena sakit hati gitu ya, membalas dendam, atau ada keinginan untuk lebih pinter bohongnya atau lebih pintar nutup-nutupinnya biar nggak ketahuan dan dihukum kayak gitu. Jadi malah makin menjadi-jadi gitu. Atau yang ketiga mungkin memang dia ada langsung efek jerahnya kelihatan gitu ya. Tapi itu mengorbankan relationship dengan orang yang menghukum itu. Jadi kemungkinan besar gitu ya, jerak sih jerak. Cuman habis itu dia hubungannya tuh jadi kayak takut sama ayahnya mungkin gitu ya. Jadi apa-apa nggak mau cerita sama ayahnya. Terus lebih mencari secure attachment-nya tuh ke orang lain misalnya. Jadi kayak kalau ada apa-apa dia nggak pulang ke rumah, tapi ke tempat temennya seperti itu misalnya. Berarti kalau yang tadi disampaikan Mbak Damar kan, jika kita memberikan hukuman, berarti kita akan meruntuhkan positif disiplinnya tadi kan ya Mbak ya. Nah, sementara mendisiplinkan anak itu kan dambaan setiap orang tua, hampir setiap orang tua Mbak. Berarti apa yang sebaiknya kita lakukan jika si punishment ini tidak bisa kita lakukan? Cara yang tepat itu apa berarti Mbak? Karena kan kita tidak ada lagi yang namanya hukuman ya. Lalu untuk Yes. bukan menimbulkan efek jera, apa ya Mbak istilahnya? Untuk membuat anak kembali ke jalur yang sudah Jalannya kita benar. ya kita tetapkan itu bagaimana gitu, karena tidak ada efek jerahnya kan gitu Mbak. Yes, yes, oke, oke. Nah, ini sekalian ya aku clarify ke teman-teman. Kalau yang baru banget kenal positif disiplin, biasanya menyangka positif disiplin ini sama dengan permissive parenting. Jadi anak tuh kayak ya udah terbebas dari segala resiko atas pilihan dia kayak gitu kan kalau permissive parenting. Tapi beda, positif disiplin itu larinya lebih ke otoritatif. Jadi tegas dan baik secara bersamaan. Tegasnya adalah kita tetap punya batasan gitu ya, tetap punya aturan, dan kalau anak melanggar aturan itu ya anak harus tahu konsekuensinya apa gitu ya. Cuman kita menyampaikannya dengan cara yang tetap menghargai perasaan anak dan pendapat anak dan pemikiran anak gitu, sehingga yang muncul adalah si significant seven tadi, bukan negative reinforcement gitu. uh, Alternatifnya apa untuk hukuman? Banyak banget. Jadi kita itu punya 52 positive discipline tools yang pakainya itu nggak cuma satu-satu tapi bisa di-combine gitu ya. Nah ini aku kasih bocoran dikit deh. Uh, Selain menghukum, kita bisa ngapain sih kalau anak berbuat kesalahan? Yang paling disarankan adalah fokus pada solusi atau fokus on solution gitu. Jadi kita kasih tahu kalau yang dilakukan tadi melanggar batasan loh, melanggar aturan loh gitu ya, dan tidak baik. Akibatnya akan begini, begini, begini kayak gitu. Nah, lalu setelah itu kita ajak dia fokus pada solusi. Gimana ya untuk memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Nah,
Sehingga saat kita ajak dia untuk berdiskusi, fokus pada solusi, anak ini mengembangkan si significant seven tadi. Oh, dia jadi tahu gitu ya, dia jadi merasa bahwa dia mampu untuk apa namanya menggunakan powernya dalam jalan yang positif gitu. Terus dia misalnya jadi merasa berkontribusi untuk memperbaiki kesalahannya kayak gitu. Nah, fokus pada solusi ini kerennya adalah bisa membantu anak lebih memandang kesalahan sebagai sesuatu yang lebih netral gitu. Jadi kalau hukuman tadi ya biasanya membuat anak memandang kesalahan itu sebagai sesuatu yang fatal. Jadi kalau aku salah, rasanya deg-degan banget, pengen menyembunyikan gitu ya, atau defensif kayak gitu kan. Sedangkan kalau fokus pada solusi, kita akan membantu anak memahami bahwa kesalahan itu wajar terjadi. Kita manusia memang kadang membuat kesalahan dan kesalahan itu bukan akhir dari segalanya karena setiap kesalahan pasti ada cara untuk memperbaikinya gitu. Nah, sehingga lebih positif gitu kan cara dia memandang kesalahan. Jadi pas dia bikin kesalahan, efeknya adalah dia mengakui, dia cerita. Dia bilang ke orang tuanya, aku tadi gini gitu. Kira-kira gimana? Gitu ya. Jadi lebih terbuka, tidak menutup-nutupi, tidak defensif dan dia berbesar hati untuk mengakui kesalahannya dengan tujuan dia ingin memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, itu cara yang paling direkomendasikan di positif disiplin. Cara yang lain ada juga konsekuensi natural. Konsekuensi natural itu adalah anak merasakan efek secara langsung dari perbuatannya, gitu. Tapi kita sebagai orang tua nggak ada campur tangan, nggak ada andil. Misalnya, dia nggak mau nih pakai sandal waktu main di siang hari gitu ya. Nah, akhirnya dia langsung merasakan nih waktu nginjak aspal, waduh panas gitu. Nah, itu adalah konsekuensi natural. Jadi kita kan tidak ikut campur ya, kita kan nggak bikin aspalnya panas gitu kan, tapi anak langsung merasakan akibatnya secara natural. Lalu ada juga yang ketiga adalah konsekuensi logis. Konsekuensi logis ini kita ikut campur tangan nih gitu, tapi bukan dalam hal menghukum atau memberikan ancaman, tapi kita membantu dia memahami tentang apa yang harus kamu lakukan saat kamu memutuskan untuk berperilaku seperti itu. Misalnya, kalau anak memutuskan untuk nuang air ke lantai gitu ya, konsekuensi logisnya adalah kita bilang bahwa oh berarti kamu harus membersihkannya gitu. Nah, jadi konsekuensi logis ini sifatnya bukan ancaman, bukan hukuman, bukan menakut-nakuti gitu ya, dan harus berhubungan dengan apa yang dia lakukan tadi. Jadi misalnya kalau dia nggak mau makan, terus kita bilang ya udah nanti ibu bawa ke dokter gigi loh, atau ibu bawa ke dokter loh biar disuntik kayak gitu ya, itu bukan konsekuensi logis karena nggak berhubungan kayak gitu. Atau kita mungkin bilang nanti Pak Satpam datang ke sini loh kalau kamu nggak makan loh, nggak ada hubungannya. Nah itu berarti bukan konsekuensi logis gitu. Itu jatuhnya ancaman berarti ya Mbak kalau begitu. Ancaman Sama. bener. Makanya konsekuensi logis ini biasanya kita sarankan eh, kalau kita lagi nggak mindful, kalau kita lagi nggak bisa mengelola emosi, jangan dipakai konsekuensi logis. Karena kita beda nada sedikit aja atau menyampaikannya dengan raut muka yang kesel gitu ya, itu bisa jadi ancaman. Kayak contohnya gini, anak nggak mau masukin baju kotor ke keranjang gitu ya, ke keranjang tempat baju kotor. Konsekuensi logis itu bentuknya bisa seperti ini. Oh, ya udah kalau gitu ibu hanya akan mencuci baju yang ada di keranjang ini ya. Baju yang nggak di keranjang ini tidak akan tercuci hari ini. Itu konsekuensi logis. Tapi kalau diucapkan dengan cara ya udah kalau gitu ibu cuci yang di sini aja, yang nggak ada di sini nggak usah ibu cuci kayak gitu. Itu bukan konsekuensi logis gitu ya, karena membuat anak merasa terancam kayak gitu, bukan terdorong untuk mikir oh ya deh aku masukin aja biar kecuci kayak gitu. Oke, apalagi kalau kerjaan kita lagi banyak. Kayaknya lebih baik kita nggak usah bicara ya, Mbak Damar ya. Nah, Betul, makanya sarannya biasanya mendingan ke fokus pada solusi aja gitu.
karena fokus pada solusi itu lebih apa ya, lebih sedikit resiko untuk keplesetnya nih menjadi ancaman gitu. Karena kita Hmm. fokusnya bukan pada apa kesalahanmu, tapi apa ya yang bisa kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahanmu gitu. Nah, kalau untuk contohnya yang lebih dekat nih Mbak Damar, contohlah Mm-mm. mandi. Anak-anak kan susah banget nih mandi di usia-usia tertentu ya yang aku rasakan gitu. Karena anakku itu kan yang Mm-mm. pertama 4 tahun, yang kedua 2 tahun. Ini berbeda, Mm-mm. berbanding terbalik. Kakaknya susah banget mandinya. Adenya baru ngomong mandi yuk, langsung cepet banget ke kamar mandi gitu kan. Nah, Mm-mm. kita dalam posisi itu agak apa ya, takut keplesetnya kita membandingkan ke adiknya gitu kan. Benar nggak parents, setuju Mm-mm. nggak ketika ada adik kakak dengan Yes. sesuatu kebiasaan yang berbeda gitu. Kadang-kadang kita kan takut keplesetnya tuh kayak lihat nih adik adik aja nih mau mandi cepat mandinya gitu. Bahkan Mm-mm. kakek neneknya sering banget nih ngomong kayak gitu. Ini adik udah mandi, adik udah gini, otomatis kan itu sesuatu yang belum tepat ya Mbak Damar ya untuk kita sampaikan. Yes. Nah, Mm-mm. yang harus kita lakukan berarti dengan kita tidak memberikan, tidak membandingkan atau tidak memberikan hukuman, berarti kita harus memberikan pengertian gitu. Lebih ke misalnya dia nggak mandi, nanti kamu akan keringetan, gatal-gatal, seperti itu ya Mbak ya. Yes, yes. Nah, Jadi itu yang baru aja dicontohkan Bu Putih adalah konsekuensi natural. Kalau kamu nggak mandi, kamu biang keringat, kamu gatal-gatal. Itu adalah eh, contoh kalimat konsekuensi natural gitu. Nah, yang membanding-bandingkan tadi sebaiknya memang dihindari. Kenapa? Karena gini, salah satu tujuannya salah satu biar anak bisa disiplin tadi kan dia punya image yang positif tentang dirinya gitu ya. Sedangkan membandingkan, menghukum eh, itu sifatnya membuat ini ya kategorinya adalah shaming atau mempermalukan anak. Jadi hmm, anak merasa malu gitu terhadap dirinya sendiri dan itu bukan image yang positif tentang diri anak gitu. Jadi sebaiknya nggak mengarah ke situ gitu, tapi justru diarahkan ke sesuatu yang lebih positif gitu. oke oke. Tadi kita kan sudah membahas banyak tentang disiplin ya Mbak ya. Nah, kalau untuk hukumannya sendiri itu banyak efek negatifnya kan sudah pasti. Nah, kalau ke psikologis itu lebih ke arah mana aja nih Mbak? Kalau misalnya kita terlalu sering memberikan hukuman. Oke, oke. Nah, sebenarnya yang paling ini ya, yang paling terasa adalah jadi renggangnya bonding antara anak dengan orang tua kayak gitu ya. Padahal strong relationship untuk anak-anak itu adalah dasar dari atau fondasi dari perkembangan dia gitu. Jadi strong relationship atau hubungan yang baik dan positif dengan keluarga inti itu menjadi fondasi yang sangat bagus gitu ya untuk perkembangan yang optimal. Kalau fondasinya aja udah kita rusak nih dengan uh, sering menghukum, membuat anak merasa tidak percaya diri gitu ya, maksudnya punya image yang negatif tentang dirinya, membuat dia tidak punya trust kepada kita orang tuanya. Nah itu efeknya domino kemana-mana gitu, Mbak Putih. Jadi karena dia pondasi gitu ya sifatnya, jadi nantinya ngefek kemana-mana. Misalnya bisa juga ngefek ke kemampuan dia dalam mengelola emosi gitu. Karena biasanya nih anak itu absorbing kan, menyerap. Jadi kita sebutnya adalah koregulasi. Cara dia meregulasi emosi itu biasanya mimicking atau mencontoh cara orang tuanya meregulasi emosinya dia gitu. Jadi bayangkan kalau dia sehari-hari salah dikit langsung dipukul, salah dikit langsung dikunciin di kamar mandi, salah sedikit langsung dibentak, ditunjuk-tunjuk kayak gitu ya, diteriakin. Nah, di situ anak juga belajar nih gitu ya. Oh, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanku, kalau ada sesuatu yang membuatku marah, responku juga akan begitu kayak gitu. Jadi um, bisa sampai segitunya gitu. Kemampuan ini juga kognitif juga seperti itu. Jadi apalagi kalau hukumannya itu sifatnya adalah kekerasan fisik kayak gitu ya. Bahkan anak-anak yang dikasarin itu ini loh ada ininya apa bagian sel-sel otak yang rontok gitu saat kita kayak bentak anak atau pukul anak kayak gitu. Jadi itu ngaruh juga ke kemampuan kognitif dia
gitu. Mbak Damar, artinya kita tidak boleh memberikan hukuman sama sekali berarti Mbak? Atau ada batasan-batasan tertentu yang bisa kita sebut dengan itu punishment ringan gitu mungkin dengan nada atau nada tinggi dan sebagainya atau memang benar-benar nggak boleh sama sekali? Kalau di positif disiplin nggak boleh sama sekali. Jadi ada alternatif untuk hukuman, salah satunya yang aku sebutin tadi ya, kita fokus Hmm, pada solusi, kita pakai konsekuensi natural atau konsekuensi logis, gitu. oke. Karena tujuannya sebenarnya mirip ya, kalau kita ngasih hukuman, pengennya kan anak jera gitu ya, Hmm, lalu tidak berbuat itu lagi, gitu kan. Masalahnya, justru hukuman itu biasanya efeknya bukan kayak gitu. Justru dia makin lihai nih untuk menyembunyikannya di hadapan kita, gitu ya. Sedangkan kalau yang konsekuensi logis, konsekuensi natural, sama fokus pada solusi tadi, itu justru membantu anak untuk melihat bahwa, oh, kalau aku memilih melakukan perilaku tersebut, ada efeknya. Efeknya begini, efeknya begitu, gitu ya. Jadi, anak menumbuhkan inner disiplin. Mau ada orang tuanya atau enggak, kalau dia tahu efek atau akibat dari perilaku ini adalah merusak misalnya gitu ya, kalau aku lempar-lempar remote di rumah gitu, remote-nya jadi rusak, aku jadi nggak bisa nonton TV. Nah, kalau dia paham itu, mau orang tuanya lagi pergi keluar kota, dia nggak akan banting-banting remote TV gitu. Beda kalau dia itu taunya aku lempar remote TV lalu aku dikunci di kamar, misalnya gitu ya. Nah, kalau orang tuanya nggak ada di rumah gitu, dia ya. tetap akan lempar lempar remote TV karena dia ngerasa bahwa konsekuensinya nggak ada saat itu gitu. Tapi kalau si Hmm, konsekuensi natural tadi ya, dia paham gitu. Meskipun nggak ada orang tuaku, konsekuensinya tetap ada nih bahwa remote TV-nya akan rusak, aku nggak bisa nonton TV kayak gitu. Jadi itulah inner disiplin. oh, Disiplinnya muncul dari dalam diri, tidak bergantung pada keberadaan orang lain. Gitu. oke. Jadi kita hanya membantu untuk membentuk saja ya Mbak Damar ya. Yes. Halo parents, apakah ini jaringanku atau jaringan Mbak Damar yang agak terhambat ya? Parents masih bisa dengar suaraku nggak parents? Uh, Halo dari Mbak Damar. aku fine-fine aja. Dari aku fine-fine aja, Bu Oh Putih. gitu, coba-coba. Parents, boleh dicek dulu. Masih aman nggak ini untuk Instagram Live kita? Oke, nah Mbak Damar, oh masih aman ternyata. Mbak Damar, melanjutkan tadi pemaparan dari Mbak Damar nih. Berarti kalau kita sudah, ibaratnya kita udah kasih pengertian, anak itu masih aja ngeyel gitu. Udah dikasih tahu, seperti tadi contohnya remote rusak kalau dibanting, tapi berkali-kali dilakukan terus. Nah, itu kita harus kayak gimana tuh? Ini pasti parents juga udah sering mengalami hal ini nih, kayak kita ngasih pengertian berkali-kali dilakukan lagi, besoknya 2 hari kemudian gitu dilakukan lagi gitu. Kira-kira apa yang harus Oke. kita lakukan? Ini banyak faktor ya, Bu Putih, banyak faktor. Aku coba sebutin faktor-faktor yang bisa berpengaruh ya. Yang pertama adalah dari usia anak dulu nih, gitu. Usia anak 7 tahun ke bawah itu secara kemampuan otaknya belum punya kemampuan sistemik tadi ya, memahami aturan secara eh, apa ya, secara dalam dan konsisten gitu. Jadi wajar banget kalau 7 tahun ke bawah, aku putus-putus kah? Oh, Suaranya sih enggak, suaranya aman Mbak Damar, cuman oke. videonya aja sih kayaknya kurang jelas. Oh betul. Oke, oke. Ya udah, semoga suaranya bisa nggak Suaranya masih oke kepotong-potong kok. nih. Nah, Iya, bisa jadi dilanjut wajar banget sepertinya. kalau anak 7 tahun ke bawah itu dia ini kadang bisa nurut, kadang enggak gitu ya. Itu wajar banget gitu. Makanya Hmm. biasanya kita bantu dengan cara memberikan aturan dalam bentuk yang sangat-sangat konkret gitu. Biasanya ada nih chartnya, visual chartnya gitu ya. Do's sama don'ts tapi ada gambarnya. Kayak gitu. Misalnya anak yang melempar-lempar gitu ya, Oh, oke. kita kasih daftarnya. Yang dilempar tuh apa? Bola, makanan ikan, makanan ayam, kayak gitu ya.
Terus yang nggak boleh dilempar apa? Handphone ibu, gambar remote TV gitu ya, Gucci atau vas kayak gitu. Jadi sekonkret itu nih untuk membantu anak-anak usia 7 tahun ke bawah memahami sebuah aturan di saat otaknya belum punya kemampuan sistemik gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, em, salah satu faktornya adalah setiap perilaku itu selalu punya tujuan gitu, selalu punya tujuan atau maksudnya untuk mengkomunikasikan sesuatu. Nah, kita bisa lihat nih polanya. Apakah anak, contohnya yang melempar tadi gitu ya, kapan sih anak ini selalu melempar gitu. Kita coba cek, kita coba observasi. Oh, dia selalu melempar setiap kali aku lagi sibuk membalas pesan di handphone. Atau setiap kali aku lagi ke belakang masak atau bikin minuman. Kayak gitu ya. Itu selalu dilempar gitu ya. Nah, kalau kayak gitu berarti kemungkinan besar yang mendorong dia untuk melempar adalah untuk mencari perhatian ibunya atau ayahnya gitu ya. Sehingga yang perlu diubah apa? Kitanya gitu. Oh, jangan-jangan dia merasa kurang terkoneksi denganku akhir-akhir ini, makanya dia berusaha mencari perhatianku dengan cara itu. Karena setiap kali dia lempar barang, handphoneku langsung aku taruh dan aku langsung menghadap ke dia gitu ya. Langsung, Kak, kok dilempar-lempar sih? Langsung kayak gitu. Nah, bagi anak, dia itu nggak peduli waktu kita memandang dia itu dengan marah-marah atau dengan enggak, atau dengan tersenyum gitu. Bagi dia, ibu mengalihkan pandangan dari handphone dan matanya full ke aku, itu membuatku merasa penting. Itu yang dicari sama anak kayak gitu. Nah, jadi bisa jadi nih kalau perilakunya berulang terus meskipun udah dikasih tahu, cek deh dia melakukannya pas saat apa gitu. Siapa tahu itu triggernya adalah kita Oh, sebenarnya gitu. Gitu ya. Lalu yang ketiga, kembali bisa lagi ke kita jadi ya. iya benar. Yang ketiga, faktor lain adalah bisa jadi yang dia lakukan itu adalah usaha untuk pemenuhan kebutuhan, tapi dia nggak tahu cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh, anak mungkin sekitar usia 2 tahun gitu ya, lempar-lempar juga nih, semuanya dilempar kayak gitu. Nah, kalau kita cek lagi, anak 2 tahun memang punya kebutuhan motorik untuk melatih lengan gitu. Jadi semuanya dia lempar. Nah, kalau itu terjadi, biasanya kalau kita larang-larang, ya semua yang ada di dekat dia tetap akan dia lempar karena itu kebutuhan tumbuh kembang dia gitu. Nah, beda kalau kita fasilitasi. Oh, kamu butuh melempar. Nih, ada bola, yuk kita main lempar di luar. Semakin kita fasilitasi kebutuhan itu, semakin pas di rumah dia lihat barang apapun, dia nggak pengen untuk lempar karena kebutuhannya untuk melempar tadi sudah terpenuhi dengan baik gitu. Nah, kira-kira ada faktor-faktor tersebut nih yang membuat anak terus mengulang sebuah perilaku meskipun sudah kita ajarkan yang benar seperti apa gitu. Nah, berarti kalau itu ada batasan-batasan usia tertentu ya Mbak Damar ya? Maksudnya Ya, kayak di usia-usia berapa sih sebetulnya anak bisa langsung mengerti apa yang kita sampaikan atau langsung bisa lebih apa ya, nggak terlalu tantrum gitu, nggak terlalu berperilaku menantang mungkin Mbak. Ada usia-usia tertentu nggak sih? oke, oke. Nah, biasanya kepatuhan itu ya, kepatuhan itu baru secara konsisten ditunjukkan anak di usia 7 tahun ke atas. Jadi secara perkembangan ini ya, stage apa namanya, kognitif anak itu dia sudah melewati masa preoperasional. Preoperasional tuh yang tadi ya, yang dia bisanya berpikirnya sangat konkret, dia nggak bisa berpikir dua step sekaligus. Jadi kalau dia berperilaku tertentu, dia nggak bisa bayangin ini konsekuensinya apa nanti. Itu dia nggak bisa bayangin kayak gitu. Tapi anak 7 tahun ke atas itu udah bisa. Dia udah punya kemampuan otaknya untuk lebih memahami sebab akibat gitu ya. Dia bisa memprediksi, dia bisa memprediksi yang tadinya belum bisa gitu ya. Dia bisa memprediksi nih, oh kalau aku lempar uh, bola ini ke arah TV, kemungkinan TV-nya akan pecah. Dia udah bisa nih 7 tahun ke atas bisa memprediksi itu. Tapi anak 4 tahun, 3 tahun belum tentu bisa gitu. Dia baru tahu efeknya begitu udah kejadian. Sekonkret itu gitu. Makanya tadi
ini ya, kalau kayak di Islam gitu ya, aturan untuk menegakkan sholat itu biasanya 7 tahun ke atas ya, kalau nggak salah ya. Jadi memang Hmm. disesuaikan banget nih dalam kemampuan anak dalam memahami sebuah aturan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman Tapi di sini artinya kalau meskipun anaknya, Mm-mm. Halo? boleh Mbak Damar, boleh dilanjut. Sepertinya ini agak delay deh aku ke Mbak Damar. Boleh dilanjut. Agak delay ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya Iya. teman-teman nih anaknya masih di bawah 7 tahun, kadang dia nurut, kadang dia enggak gitu ya, enggak konsisten gitu. Nah, itu caranya gimana? Caranya adalah bantu asah kemampuannya tadi, significant seven tadi gitu. Bantu memahami aturan dengan cara kita menyediakan aturannya sejelas mungkin gitu. Bantu dia memahami sebab akibat dengan cara mengenalkan oh konsekuensi logis tuh seperti ini, konsekuensi natural tuh seperti ini gitu. Bukan dengan menghukum dia karena menghukum itu tidak tidak membantu anak mengembangkan skill-skill yang dibutuhkannya tadi untuk memahami aturan kayak gitu. Berarti Mbak Damar untuk memulai positif disiplin kan bukan berarti karena anak baru mengerti setelah 7 tahun, kita baru akan memulai positif disiplin setelah 7 tahun kan. Artinya di bawah Oh tujuh iya, tahun pun kita harus sudah memulainya. Tetapi mungkin lebih sabar gitu ya Mbak Damar ya untuk membantu mengarahkan positif disiplinnya itu ya. Karena memang yang tadi betul. disampaikan Mbak Damar belum sepenuhnya mengerti apa konsekuensinya. Nah, artinya kita bisa memulai positif disiplin ini di usia berapa, Mbak? Yes, yes, betul banget. Masih delay nggak nih? Oke, betul banget apa yang dikatakan Mbak Putih tadi, gitu ya. Jadi justru karena di usia 7 tahun itu lingkungan sosial kita sudah mengharapkan anak usia 7 tahun bisa memahami aturan dengan baik, jadi justru sebelum usia 7 tahun kita udah harus mulai duluan nih membangun significant seven tadi karena significant seven tadi itu sifatnya nggak bisa muncul tiba-tiba begitu anak ulang tahun ke-7 enggak gitu skill ya semua kemampuan itu dibangun dengan cara berulang-ulang dilakukan terus-menerus sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan gitu makanya dimulainya sejak dini banget nah kalau positif disiplin itu bisa kita mulai di anak mendekati usia 2 tahun gitu. Itu udah bisa nih kita bangun perlahan-lahan kemampuan si significant seven tadi dengan positif disiplin tools gitu. Gitu Bu Putih. Jadi bisa dimulai di usia mendekati 2 tahun nih gitu. Jangan nunggu sampai 7 tahun ya, nanti telat gitu. Iya ya, jadi di usia 2 tahun juga belum terlambat ya, karena ada parents yang bertanya nih Mbak Damar, kalau usia 2 tahun apakah sudah terlambat untuk memulai positif disiplin gitu. Artinya tidak ada kata terlambat sebetulnya ya Mbak Damar ya. Yes, yes. Enggak terlambat. Jadi positif disiplin itu bisa dipakai dari anak mulai usia mendekati 2 tahun sampai pra-remaja dan remaja gitu. Jadi kalau kita masuk di usia 2 tahun justru pas banget gitu. Ada banyak sekali positif disiplin tools yang bisa kita terapkan untuk anak usia 2 tahun. Apalagi anak usia 2 tahun itu sudah mulai nih mengembangkan otonomi diri. Jadi dia itu nggak mau diatur-atur sama orang lain gitu ya. Makanya kita perlu mempelajari gimana sih seninya berkomunikasi dan bekerja sama dengan anak terutama yang udah mulai memahami konsep otonomi diri yang nggak mau diatur. Jadi kita harus tahu caranya gimana biar bisa dia mau bekerja sama dengan kita gitu. Sambil kita membangun skillnya tadi significant seven gitu. Mbak Damar tadi katanya banyak banget kan tools-nya. Nih, kira-kira ini ada di kelasnya positif disiplin ya Good Enough Parents nggak sih? Kayaknya parents kita butuh asupan-asupan materi itu ya untuk bisa lebih menerapkan positif disiplin sedini mungkin ya. Gimana nih Mbak Damar caranya kalau mau ikutan kelasnya dari Good Enough Parents Mbak Oke, untuk yang positif ada disiplin dong. ini? Ini
Aku kasih bocoran ya. Jadi positif disiplin itu kita ada workshopnya di Good Enough Parents Bu Putih. Kayaknya Bu Putih pernah ikutan ya. Aku paksa buat ikut. Jadi itu isinya adalah 6 kali pertemuan. Pertemuan dia webinar ya, jadi pakai Zoom, dan sifatnya itu experiential learning. Jadi nanti parents di sini tuh nggak cuman dengerin, belajar, apa nyatet kayak gitu ya, tapi di dalamnya kita akan berdiskusi, kita akan sharing pengalaman, kita ada praktek gitu ya, mencoba bersama anak, terus nanti kita pas ketemu lagi di kelas sharing-sharing kemarin prakteknya gimana, yang berhasil apa, kendalanya apa, dan lain-lain. Jadi parents di sini akan dibantu berproses gitu ya dari yang baru banget kenal positif disiplin menjadi secara mandiri bisa menggunakan teknik-teknik positif disiplin setelah nanti berpisah di pertemuan terakhir kayak gitu. Workshopnya biasanya kita Oh, buka batch tiap bulan. Nah, yang bulan Juni mulainya besok hari Sabtu tanggal 4, mulainya besok jam 1. Tapi kalau parents di sini masih kayak, wah aku mau dong ikut yang ini, nggak apa-apa daftar malam ini atau besok gitu ya. Boleh, kita masih buka pendaftaran sampai jam 10 pagi. Silahkan, dan aku ada penawaran spesial jadi harusnya tuh kalau pendaftaran individual Bu Putih, kita bayarnya adalah 650.000. Tapi kita ada tim enrollment atau daftar bertiga, itu satu orangnya jadi 550.000. Tapi karena waktunya udah mepet dan aku tahu mungkin ada parents yang pengen langsung bergabung besok gitu ya, nggak sempet nih kalau nyari 3 orang dulu, nggak apa-apa. Ambil individual, bayarnya 550.000. Nanti GEA, adminnya GEP akan bantu untuk match in dengan teman lain yang juga daftar di apa namanya range waktu yang sama. oh, Jadi tetap parents akan masuknya bertiga, tapi temennya itu yang nyariin dari kita gitu. Jadi nggak usah nunggu teman-teman lagi gitu ya, bisa oh. langsung daftar aja di linknya bio-nya Good Enough Parents gitu. Waduh, menarik sekali ini karena kalau di Instagram Live kan kita terbatas ya waktunya. Ini aja kita harus sudah menyelesaikan bincang-bincang kita malam hari ini. Jadi kalau yang masih mau lagi mengupas lebih dalam tentang positif disiplin, bisa langsung join aja. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Damar ya. Yang belum nikah boleh ikut nggak? Boleh kan Mbak Damar kan? Boleh, 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 Boleh. boleh. Buat bekal sebelum nanti menikah. Buat buka. Gitu. Oke, jadi yang mau join langsung saja mampir ke Instagramnya Good Enough Parents, bisa daftar malam ini sampai besok jam 10 ya Mbak Damar ya. Ditunggu Yes, parents semuanya. betul. Untuk malam hari ini Instagram Live kita cukup sekian karena waktunya terbatas. Mbak Damar juga sepertinya butuh istirahat dan harus bersiap-siap untuk weekend besok karena mau family time ya Mbak Damar ya. Dan memulai kelas Kita positif juga disiplin harus pamit pertemuan undur diri. pertama. Oh iya, kelas positif disiplin ya besok ya, benar kata Mbak Damar tadi. Jadi harus bersiap-siap juga ternyata. Oke, untuk malam hari ini kita Oke, cukupkan dulu sharing-sharing bersama Mbak Damar. Sampai ketemu lagi minggu depan para semuanya. Terima kasih banyak untuk Mbak Damar yang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini. Selamat beristirahat. Sampai ketemu terima lagi kasih. di live berikutnya. Terima Dah, kasih. selamat Yang baru join nanti Instagram Live ini kita save ya. Waalaikumsalam Mbak Damar. Agak delay nih sepertinya. Instagram Live ini kita save kok. Tenang aja, nanti bisa ditonton lagi setelah live-nya selesai. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam, Pera. Assalamualaikum, Mbak Damar. Selamat malam.